Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kedua untuk mata pelajaran PPDM, yaitu dokumen sumber perusahaan dagang. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran PPDM. Yaitu yang pertama, siswa diwajibkan menyiapkan buku jurnal yang akan digunakan sebagai buku catatan dan juga latihan. Yang kedua, siswa diwajibkan mengklik tombol subscribe dan like serta berikan komentar dengan cara mengetik nama siswa hadir sebagai tanda kehadiran. 3. Siswa diwajibkan menyimak materi sampai selesai. Yang keempat, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu setiap tanggal 30. Yang kelima, pengumpulan tugas ke sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau yang mewakili. Yang keenam, apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Yang terakhir, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapot dipastikan tidak tuntas. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi, yaitu B. Dokumen sumber perusahaan dagang. Dokumen sumber di perusahaan dagang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dokumen sumber internal. Dokumen sumber internal yaitu dokumen atas transaksi yang dibuat dan beredar di lingkungan perusahaan dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Transaksi internal biasanya berupa perintah dari satu bagian ke bagian lain atau perintah dari atasan kepada bagian yang ada pada perusahaan. Berikut ini adalah jenis-jenis dokumen sumber internal. A. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai seperti kwitansi penagihan, nota kontan, atau bukti lain. Bukti-bukti tersebut dibuatkan bukti kas masuk, sedangkan salinan nota kontan dan kwitansi digunakan sebagai lampiran. B. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti yang mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Misalnya, pembelian barang dagang dengan tunai, pembelian utang, dan membayar beban. Dengan adanya pengeluaran uang kas tersebut, perusahaan mendapat bukti transaksi, misalnya kwitansi, faktur, dan nota kontan. Bukti transaksi tersebut merupakan lampiran atau bukti pendukung dari bukti kas keluar. C. Bukti memo. Bukti memo adalah bukti transaksi internal yang berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Kemudian D. Faktur penjualan atau laporan pengeluaran barang. Faktur penjualan merupakan bukti yang digunakan untuk membukukan transaksi penjualan barang. E. Bukti pembelian atau laporan penerimaan barang. Bukti pembelian merupakan dokumen untuk membukukan transaksi pembelian. Nah, ini adalah contoh dari bukti penerimaan kas. Nah, dari bukti kas masuk ini dapat kita lihat bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, UD Buana menerima pelunasan piutang dari JB Alex sebesar Rp34.100.000. Nah, jadi atas transaksi ini UD Buana membuat kwitansi penagihan untuk dijadikan lampiran. Kemudian selanjutnya ini ialah contoh dari bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas.
Nah, dari bukti kas keluar ini dapat kita lihat bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 UD Buana membayar gaji kepada karyawan UD Buana sebesar 2.500.000. Nah, jadi dari transaksi tersebut UD Buana akan membuat kwitansi sebagai bukti pendukung yang akan dijadikan lampiran dari bukti kas keluar. Kemudian selanjutnya yaitu contoh dari bukti memo atau bukti memorial. Nah, dari bukti memo ini dapat kita lihat bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 pimpinan UD Buana membuat bukti memorial atau memorial kepada teknisi akuntansi agar yang pertama membayar penyusutan peralatan sebesar 1.250.000. Yang kedua, membayar gaji untuk bulan Desember sebesar 3.500.000. Tapi pembayarannya dilakukan pada 2 Januari 2019. Yang ketiga, membayar listrik dan telepon pada bulan Desember sebesar 2.200.000 dan akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2019. Nah, kemudian yang ini ialah contoh dari faktur penjualan. Dari faktur penjualan ini pada tanggal 7 Juli 2018, PT Mustika Jaya Abadi menjual 10 unit komputer merek Awetenan tipe SX45 dengan harga satuannya Rp4.600.000 kepada toko Novinda Komputer dengan nomor faktur 55-FJ-18 dan dengan syarat 2/10 N/30. Nah, 2/10 ini maksudnya apabila toko Novinda Komputer membayar pembelian kurang dari 10 hari, maka akan memperoleh potongan 2% dan pembayaran dilakukan oleh toko Novinda paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Kemudian ini merupakan contoh dari bukti pembelian. Dari bukti pembelian ini dilihat yaitu pada 10 Juli 2018 PT Mustika Jaya membeli dari PT Samsung dengan nomor faktur 162 dan syarat pembayaran 3/10 N/30, di mana jika PT Mustika Jaya membayar kurang dari 10 hari setelah tanggal fakturnya, maka akan mendapat potongan 3% dan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Adapun yang dibeli oleh PT Mustika Jaya ialah 20 unit CPU dengan harga satuan Rp1.500.000 dan 20 unit monitor dengan harga satuan Rp750.000. Kemudian yang kedua, dokumen sumber eksternal. Dokumen sumber eksternal ini yaitu transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Nah, pada transaksi internal terjadi proses pertukaran antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan yang mengakibatkan timbulnya pertukaran barang dan jasa maupun uang, antara lain sebagai berikut. A. Nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nah,
Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi. Begitu. Kemudian B, faktur. Faktur merupakan surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Nah, faktur dibuat rangkap 3, ada warna putih, kuning, dan merah. Lembar merah diberikan kepada pembeli pada saat terjadi transaksi, sekaligus menyerahkan barang. Lembar kuning disimpan penjual untuk bagian akuntansi, sedangkan lembar putih atau yang asli diserahkan pembeli bersamaan saat pelunasan. Pihak yang membuat faktur merupakan faktur penjualan. Faktur ini merupakan bukti transaksi penjualan barang, sedangkan yang menerima faktur merupakan faktur pembelian. Faktur ini bagi penerima merupakan bukti pembelian barang atau jasa secara kredit. C. Nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau pengurangan harga karena barang diterima oleh pembeli tidak sesuai pesanan atau rusak. Nah, nota kredit dibuat oleh penjual dan dikirim kepada pembeli. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan oleh penjual. Kemudian D, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang dari pembeli. Transaksi dibuat oleh pembeli atas retur pembelian karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, ini merupakan contoh dari nota kontan. Dari nota kontan ini, pada tanggal 13 Desember 2018, UD Buana menjual 5 unit HP Pavilion 14 dengan harga satuan 18 juta dan 8 unit Dell Inspiron 15 dengan harga satuan 14.500.000 secara tunai. Kemudian ini merupakan contoh dari faktur. Nah, dari faktur ini pada tanggal 18 Desember 2018 UD Buana melakukan penjualan kredit kepada JB Elex berupa 6 unit HP Pavilion 14 dengan harga satuan 18.500.000 dan 4 Dell Inspiron 15 dengan harga satuan 15 juta. Kemudian ini merupakan contoh nota debit. Dari nota debit ini, pada tanggal 11 Desember 2018, PT Margonda mengembalikan barang atas pembelian barang dari UD Buana. Kemudian ini merupakan contoh nota kredit. Nah, dari nota kredit ini, pada tanggal 7 Desember 2018, UD Buana mengembalikan barang atas pembelian barang dari Digital Elex. Nah, itulah tadi materi kedua, mata pelajaran PPDM. Nah, kemudian ini ialah tugas untuk materi kali ini, yaitu tuliskan hasil pengamatan Anda setelah menonton video ini di buku catatan dengan sebaik mungkin. Nah, saya rasa sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.